Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semuanya. Saya Dimas Apriansyah selaku OSIS SMA Negeri 4 Batam, Divisi Humas. Saat ini saya bersama kakak alumni kita, Kak Zakia Zahra, alumni SMA Negeri 4 Batam 2024. Tahu nggak guys, Kak Zakia Zahra ini berkuliah di Cina loh. Cina. Oke kak, tadi kan saya ada mention nih kakak itu kuliahnya di Cina. Itu ya nama universitasnya apa? Anhui University of Technology. Anhui University Of Technology. of Technology. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Mandarinnya boleh tahu? Anhui Gongyi Dashi. Singkatannya Anggongda. Anggongda. Sebenarnya kan Cina kan negaranya kan maju. Ya. Jalan teknologinya juga kembang pesat gitu loh. Nah, Cina itu juga pendidikannya juga kayak luas. Jadi setahu saya Cina itu salah satu negara yang memproduksi barang paling banyak, yang bisa memasuk barang ke luar negeri itu paling besar, nomor satu Cina selain Amerika. Nah, jadi kenapa saya mau ke Cina? Karena di Cina tuh sebanyak apapun pendidikan, pasti kita ngerasa kita tuh udah semua. Sebenarnya kalau di Cina itu masih banyak lagi yang masih belum kita ketahui. Contohnya kayak budaya. Terus mereka tuh kayak gimana sih mereka kinerja kerja mereka di sana gitu. Terus gimana sih orang-orang di sana. Terus juga orang-orang di sana tuh juga kalau misal kita pelajari, mereka tuh tiap orang kan memang beda-beda ya, tapi cara mereka tuh kadang buat belajar itu ada yang efektif tuh cepet banget. Jadi kita tuh bisa ngerti apa sih pelajaran itu tuh dari mereka juga gitu, karena kita tuh kalau misalnya punya banyak kawan Cina, kita tuh pasti otomatis diajarin bisa bahasa Mandarin salah satunya keuntungannya, karena salah satu peluang kerja di Indo kan sekarang kan banyak menggunakan bahasa Mandarin kan yang diprioritaskan ya kan. Iya. Jadi selain kita prospek kerja juga jadi besar gitu loh. Jadi kayak kalau kita ke Cina, selain pendidikan kita, ilmu kita yang dapat, prospek kita buat kerja juga dapat gitu. Jadi bisa dapat dua. Oh, jadi menurut kakak itu kenapa memilih Cina? Kan Cina menurut kakak negara yang telah berkembang dan kulturnya pasti berpengaruh untuk diri kita dan orang lain juga. Nah, pembelajarannya juga lebih efektif di sana. Mereka kan ruangnya terbuka. Jadi kayak oke. Kayak sama halnya kayak Amerika itu tuh kan dia kan kalau Indonesia kan maaf nih dia tuh agak monoton gitu loh. Kalau mereka nih luas gitu. Di luar negeri kita tuh nanya ke guru tuh bakal ngejelasin sama kita secara rinci. Nanti kalau misal kita nggak ngerti, guru tuh pasti nanya, nanti kamu samperin saya ya biar saya jelasin lebih detail lagi. Mereka nggak marah kok. Perbedaannya itu. Dan gurunya lebih terbuka juga. Jadi kakak kan udah pernah ke Cina berarti ini. Udah pernah ke Cina. Pengalaman kuliah dari hal apa dulu nih? Gimana? Dari hal apa dulu nih pengalamannya? Dari kulturnya kah? Dari teknik belajarnya kah? Kultur shock lah. Culture shocknya itu Cina sama Indo sih sama-sama rokok, cuman kalau kalau Cina tuh rokoknya tinggi banget, beneran setinggi itu. Jadi kalau misal kita kan mereka tuh taat. Cuman kalau udah sekali keluar jalan nih, saya jalan nih ketemu sama orang Cina di mana aja, kayak jalan belok satu ada ketemu orang kayak ngerokok, belok satu lagi ada ketemu orang ngerokok gitu loh. Terus mereka tuh juga kayak sama halnya kayak Korea. Jadi mereka tuh kalau kita kan ngebuang ludah kan dengan orang kan takut keasipan gitu kan. Kalau mereka nih langsung di depannya kayak nggak peduli gitu. Jadi kayak nggak mandang siapa yang lewat itu. Itu berbeda berarti lebih sopan Indonesia. Alhamdulillah. Kalau boleh jujur ya,
Pertama ya memang selain teknologi, cara guru penjelasan buat ngejelasin suatu pelajaran. Kalau di Indo kan, mohon maaf nih, terkenal tuh terkesan tuh monoton gitu, kayak kita benar harus dari buku atau enggak kayak nulis gitu. Gitu-gitu kan. aja. Iya. Kalau nggak tuh nanti disuruh baca buku banyak-banyak karena Indonesia kan literasinya kan kurang kan, saya bilang kan. Baca nyatat Iya. itu. Nah, kalau misal di Cina itu mereka tuh lebih kayak kalau kita nggak ngerti nih, udah kita nanti diajak kayak jalan-jalan nih, misal ke museum gitu. Oh, kalau di sana Jadi kayak Indonesia ada, cuma kayak masih jarang dijumpai yang kayak gitu emang. Kalau berarti di sana udah normal lah. jadi kayak kayak apa sih? Semua tuh udah pakai teknologi kalau Cina. Jadi kayak kita tuh kalau boleh jujur, kita mau beli apa aja ya, itu tinggal pakai HP. Jadi kayak kita tuh nggak bawa dompet juga nggak masalah, dompet kecopetan pun nggak masalah. Udah aman. Karena udah ada semua di HP. Wow. Sampai kayak kadang tuh kita tuh bisa ke Cina. Terus pas kita di Cina, kita tuh nggak bawa HP karena HP kita lowbat. Kita tuh scan pakai sidik jari di tangan ini, pakai ini, pop gini, udah kebayar. Hah? Ya, Bisa gitu? bisa. Wow, teknologinya mantap itu. Ada beberapa yang udah netapin itu. Jadi kayak apa, sidik jari kita itu udah kedata lah sama situ. Cina tuh juga kan kalau misal CCTV nih, kayak kita tuh ngambil paket nih. Ya. Kita tuh kalau Indo kan paket tuh disamperin kan ke rumah. Ya. Kalau Cina ini enggak, kita tuh ngambil sendiri ke tempat paket dia, nanti biasa ada kayak satu tempat kayak gudang gitu. Nah itu tuh semua paket ditaruh di situ. Jadi nanti kalau misal paket kita ada yang hilang, itu tuh orang tuh tahu karena kan nanti di scan dulu baru boleh diambil. Nah itu tuh biasa langsung ke data di HP. Kalau itu tuh paket kita udah diambil. Kalau misal nih, saya pernah nih paket saya nggak sengaja diambil sama orang. Jadi sama salah satu orang Cina. Jadi yang punya gudang itu langsung nelpon. Dia tuh langsung ketahuan siapa yang ngambil. Itu cewek. Itu tuh orang Cina. Dia tuh lagi ngapain? Terus dia tuh apa sih namanya? Sekarang tuh lagi ada di mana? Dia tahu. Semua sampai nomor teleponnya tahu langsung. Jadi ditelepon saat itu juga disuruh datang. Baru 1 semester. 1 semester berarti 6 bulan. Ya. Itu kan pasti ada pengalaman hidup lain kan. Kan di Indonesia dan Cina itu pasti berbeda nih kan. Berbeda. Dari udaranya, dari orang-orangnya, bahasanya. Itu kakak menyesuaikan dirinya itu bagaimana? Sebenarnya jujur aja ya, pas saya di sini saya itu anehnya kayak dibilang orang tuh introvert banget. Ya. Tapi pas di sana semuanya itu kayak welcome gitu. Anak internasionalnya. Kalau anak Chinese tuh dia tergantung orang. Dia kayak ada yang welcome sama anak internasional karena mereka tuh kayak pengen buat ngasah bahasa Inggris mereka. Jadi itu tuh kayak di satu sisi mereka berguna, di satu sisi juga kita tuh juga berguna. Jadi kayak kita dapat kawan, mereka tuh juga bisa bahasa Inggris. Oke, jadi mereka mengambil keuntungan juga. Nah, jadi kita tuh juga diajarin bahasa Mandarin. Ada sih. Yang tahu nggak sih, kalau saya kan nanyakan ke kawan saya kan orang Chinese kan. Ya. Saya cerita kan sering sama kawan saya. Nah, dia ini bilang ke saya memang paling susah tuh ketemu sama teman senegara. Paling susah ketemu? Teman senegara. Itu internasional juga, Iya. kawan kakak ini. Kawan saya itu internasional, tapi kan ada pasti kan kita dari negara Indonesia kan nggak cuman satu orang gitu loh. Pasti Ya ada nggak mungkin dari- 1-2 orang itu pasti yang sulitnya. banyak. Iya, itu yang sulitnya. Jadi dari kawan jadi lawan. Oh. Karena gini, saya kelas saya tuh saya kan ketua kelas di jurusan saya. Hah? Saya ketua kelas di jurusan saya. Subhanallah. Ini lulusan SMA 4 loh. Jadi kan banyak anak inter tuh di situ. Ya. Paling susah tuh yang teman senegara. Ketemu atau bagaimana? Jadi teman apa sih? Jadi temenan. Kelas. Jadi teman sekelas. Iya, cuman karena kan saya kan beasiswa. Ya. Nah, kita tuh rebutan. Kayak nilai tertinggi siapa? Itu. Oh, rebutan nilai. Rebutan Jadi nilai. emang bener-bener kayak apa, medan perang gitu. Kelas itu medan perang.
Tapi kadang kalau ngebantu ya ngebantunya sama-sama ngerangkul gitu. Kalau ngebantu yang ngebantu, kalau emang bermusuhan untuk ngambil nilai tertinggi. Tapi kayak bukan bermusuhan kayak gimana ya? Bermusuhannya Bersaing itu gitu loh. bersaing Tapi- bukan bermusuhan dalam hal buruk. Bersaingnya itu kayak fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam Ya, kebaikan. benar. Nah, siapapun mungkin dari Semapak nih yang bakal keluar negeri, tolong ditinggali yang buruk-buruk, terus juga bawa aja yang baiknya. iya bener, kayak udahlah, kayak pikirin ini hidup kamu gitu, kamu tuh pemain utama di hidup kamu, jangan pikirin kehidupan orang, kayak fokus sama diri sendiri aja. Yang penting kamu itu ngebuat dirimu lebih baik daripada hari kemarin. Menurut saya itu aja sih untuk interview kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak alumni kita tahun 2024, Kak Zakia Zahra. Sekian dari kami. Saya Dimas Apriansyah selaku OSIS SMA Negeri 4 Batam, Divisi Humas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.